Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bapak Ibu, seluruh jemaat simpatisan GCC dimanapun Anda berada. Senang sekali saya hari ini bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Hari ini kita akan membahas satu tema dengan judul Tetap Berharap di dalam Ketidakpastian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau tetap memberikan kesempatan, tetap memberikan kesehatan, baik bagi hamba-Mu sebagai pembicara, maupun kepada seluruh umat Kristen, jemaat GCC dimanapun mereka berada. Supaya hari ini kami sama-sama bisa menikmati kebenaran firman-Mu, bagaimana kami bergumul terhadap berbagai macam masalah kesulitan kami, dan kami berharap mendapatkan pertolongan di saat kami sedang bermasalah. Tuhan pimpin kami, sertai kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami pelajari saat ini menambah iman kami, meningkatkan level kerohanian kami, sehingga kami lebih yakin lagi di dalam ketidakpastian sekalipun. Tuhan Yesus pimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, tema yang kita akan dengarkan saat ini berjudul Tetap Berharap di dalam Ketidakpastian. Nah, judul ini sangat-sangat merangsang kita. Karena di dalam ketidakpastian kita sudah berdoa dan sebagainya tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah engkau masih tetap berharap? Bapak Ibu, Ayub berkata bahwa hidup manusia itu penuh dengan penderitaan. Sesungguhnya banyak tokoh-tokoh yang pernah mengucapkan kalimat bahwa hidup manusia itu penuh dengan penderitaan. Musa juga pernah mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70, kalau kuat 80, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Ayub, penderitaan Ayub jauh lebih berat daripada yang dialami oleh Nabi Musa. Bahkan boleh dikatakan orang yang paling mengalami banyak penderitaan itu adalah Ayub. Dia hilang seluruh harta kekayaannya, mati 10 anaknya dalam satu hari, kemudian dirinya sendiri pun kena penyakit yang begitu parah, semacam kanker kulit dari kepala sampai ke kaki. Sehingga di dalam kitab yang ditulisnya, Ayub berkata, Ayub 14 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayat 2, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itu adalah lukisan hidup manusia. Seperti bunga berkembang, kelihatan cantik. Ketika bunga itu cantik, bunga itu harum, itu gambaran Ayub lagi hidupnya. Nah, banyak harta kekayaannya, banyak teman dia terkenal, keluarga bahagia, 10 orang anak hidupnya sehat-sehat semua. Itu lagi berkembang. Tapi setelah itu layu, Ayub hilang semuanya, bunga itu gugur. Bunga itu gugur jatuh ke tanah. Orang selevel Paulus juga mengeluh betapa beratnya penderitaan. Ini levelnya rasul. Bagaimana keluhannya? 2 Korintus 11 ayat 23 ke bawah. Saya akan baca sekilas saja dan cepat. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Diderah di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku diderah, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat.
Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kita lihat, satu demi satu Paulus rincikan penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan, masalah yang dihadapi di dalam pelayanan. Begitu banyak. Kalau kita lihat, kita akan geleng kepala. Luar biasa. Dan jika seorang rasulnya saja sudah mengeluh bagaimana beratnya masalah kesulitan yang dihadapi, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu saya kasih, sebagai umat Kristen, kita diberikan janji mendapatkan bantuan Tuhan dalam doa. Tuhan tahu, Tuhan melihat segala masalah kesulitanmu, dan mungkin saat ini engkau juga sedang bergumul menghadapi berbagai macam masalah kesulitan dan penderitaan, tapi ada satu penghiburan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segalanya selesaikan lewat doa. Artinya Tuhan sanggup menolong. Nah, mungkin Anda akan berkata, Pak Nathan, gua sudah berdoa. Gua sakit, Pak Nathan, gua sudah berdoa. Sebulan, gua sudah berdoa. Beberapa bulan, gua berdoa bertahun-tahun tidak sembuh. Bagaimana Pak Nathan? Nah, masihkah kita mau berharap di dalam ketidakpastian itu? Satu hal yang ingin katakan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Hanya masalahnya adalah waktu Tuhan. Oke, waktu Tuhan. Namun setelah berulang kali kita berdoa, pertolongan yang dijanjikan oleh Tuhan tidak kunjung datang. Tidak pernah terjadi. Nah, apakah Anda masih tetap akan berharap kepada Tuhan? Masih tetap berdoa? Masih tetap bergumul? Masih tetap berharap bantuan Tuhan? Seringkali umat Kristen kemudian kecewa kepada Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Gimana Tuhan? Saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak tolong. Bapak Ibu, maka judul hari ini itu tidak mudah untuk diterima. Tetap berharap di dalam ketidakpastian. Walaupun Tuhan tidak menolong kelihatannya, apakah masih tetap berharap? Apakah masih tetap mau berdoa? Di bawah ini kita akan pelajari beberapa tokoh Alkitab yang tetap berharap dalam ketidakpastian. Karena mereka yakin suatu saat Tuhan akan. Nah, suatu saat ini yang masalah. Rentang waktunya berapa lama, berapa panjang kita tidak tahu. Bagaimana cara Tuhan menolong kita tidak tahu. Tetap berharap di dalam ketidakpastian. Tokoh pertama yang akan kita pelajari adalah orang lumpuh yang tetap berharap kesembuhan di kolam Bethesda. Bapak Ibu yang saya kasih, orang lumpuh. Orang lumpuh itu berharap dalam ketidakpastian. Nah, inilah kolam Bethesda. Situs sejarah. Jadi kalau orang-orang berkunjung ke tanah perjanjian, salah satu objek wisata yang akan dikunjungi adalah tempat ini. Ya tentu tergantung turnya ya. Tur yang membuat perjalanan. Ada yang mungkin sampai sini, ada yang tidak sampai di sini. Dan ini adalah situs tentang kolam Bethesda. Kisah penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus di kolam Bethesda adalah kisah nyata yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Kisah nyata yang benar-benar terjadi. Bukan hanya sebuah cerita fiktif, tapi sebuah fakta ilmiah. Benar-benar Tuhan Yesus melakukan penyembuhan kepada orang lumpuh di kolam Bethesda. Karena itu kisahnya masih bisa kita saksikan dalam situs-situs sejarah, penggalian-penggalian arkeologi. Kolam Bethesda zaman sekarang, kondisi seperti ini, sudah ya nggak terurus, nggak terawatnya. Nah ini dia, tinggal beruntuhan puing-puing. Nah waktu saya kunjungan ke Israel,
Saya juga sempat ke sini. Nah, perhatikan sini. Ketemu nggak? Anda tidak percaya bahwa foto ini foto saya, terutama jemaat GCC, bahwa itu adalah gempa lama, kelihatan gelap, seperti di tembok aja. Tapi itu foto saya, asli. Yang benar Pak Nathan. Ini buktinya nih. Coba lihat buktinya bahwa saya sampai ke kolam Bethesda. Ini kolam Bethesda. Bapak Ibu yang saya kasih. Tentu ketika melakukan perjalanan tur, kita juga mengulang kembali fakta sejarah, dicocokkan fakta sejarah lokasi tempat dengan peristiwa di dalam Alkitab. Karena itu saya yakin apa yang tertulis dalam Alkitab tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda adalah sebuah fakta kebenaran, bukan cerita fiktif. Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18 menceritakan banyak orang sakit yang berkumpul di sekeliling kolam Bethesda untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian kita lihat ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Artinya ada 5 bagian. Ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menanti goncangan air kolam itu. Ternyata yang lumpuh ini bukan hanya satu, banyak. Maka ditulis jamak orang-orang lumpuh. Bapak Ibu saya kasih, mereka semua tuh sakit, berbaring sakit. Terutama orang lumpuh, mau bergerak nggak bisa, harus digotong orang. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, ayat 4 ini saya tidak tahu apakah itu benar-benar ada malaikat yang turun menggoncangkan air itu atau hanya semacam keyakinan mereka saja. Tapi yang namanya berita ada mujizat akan kesembuhan pasti tersebar. Di Indonesia mungkin Anda ingat peristiwa puluhan tahun yang lampau, batu kecil milik seorang anak kecil bernama Ponati. Yang batu itu dicelupkan ke air, lalu airnya diminum, banyak orang yang sembuh. Makanya berduyun-duyun orang ke sana. Tapi sekarang, kemana batunya? Anak kecil ini sudah dewasa, sudah menikah. Nggak ada kabar lain. Nah, apakah semacam itu? Sehingga muncul semacam sugesti antara iya dan tidak. Saya hanya tahu apa yang tertulis ini. Oke, mereka percaya. Maka mereka ingin dapatkan kesembuhan. Banyak sekali macam-macam penyakit. Tapi ada persoalan. Setelah malaikat turun menggoncangkan air itu, lalu orang pertama yang berhasil masuk kolam itu dia akan sembuh. Nah, apakah orang kedua, ketiga, dan seterusnya akan sembuh? Kemungkinan itu tipis. Bahkan mungkin tidak ada. Karena di sini dikatakan orang pertama. Masalahnya adalah orang lumpuh ini. Orang lumpuh. Di antara sekian banyak orang yang ada di sekeliling Bethesda, terdapat seorang lumpuh. Dia sudah 38 tahun lamanya mengalami kelumpuhan, tidak bisa berjalan. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saya masih berpikir, kenapa Yesus itu hanya sembuhkan orang lumpuh? Padahal Yesus sanggup sembuhkan macam-macam penyakit. Banyak sekali orang di sana. Kenapa Tuhan hanya sembuhkan satu orang? Enggak mau sembuhkan semua orang? Padahal kan gampang bagi Tuhan Yesus. Sembuh, selesai. Nah, disinilah kasih karunia. Nggak semua orang dapatkan kasih karunia. Engkau bisa jadi Kristen pun, itu kasih karunia. Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Bapak Ibu yang saya kasih. Jawab orang itu, orang sakit itu kepadanya, Tuhan,
tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi kalau ucapan dari orang lumpuh ini, boleh dikatakan kalimat itu mengandung nada putus asa. Tapi walaupun di dalam keputusasaan dia tetap berharap. Karena ketika kolam goncang, orang pertama yang dapat anugerah itu harus berjuang. Lalu kenapa dia masih mau ada di sana? Inilah judul berharap di dalam ketidakpastian. Berharap dalam ketidakpastian. Mau mana lagi? Karena dia berharap sembuh. Walaupun kesembuhan yang diharapkan belum tentu akan terwujud pada saat itu. Jelas sekali kalimat yang diucapkan orang itu adalah dalam ketidakpastian, saya tetap berharap mujizat kesembuhan. Biarkan orang pertama turun, dan itu dia sembuh, nggak ada masalahnya, aku tetap turun, sembuh, puji Tuhan. Tidak sembuh, aku akan tunggu kesempatan yang lain lagi. Aku akan tunggu malaikat sekali lagi turun, kapan saya tidak tahu. Apakah setiap hari malaikat itu datang menggoncangkan air itu? Kita juga nggak tahu. Apakah ada bulan tertentu, tanggal tertentu, hari tertentu? Kita nggak tahu. Karena Alkitab nggak menjelaskan secara rinci. Tapi intinya mereka yang ada di sekeliling itu berharap mendapatkan kesembuhan. Dan ternyata harapan dari orang yang 38 tahun lumpuh itu tidak sia-sia. Akhirnya dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Sederhana sekali kan Yesus, bangun, angkat tilammu, berjalan. Dan orang itu mendengar, langsung dia lakukan. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari. Bapak Ibu yang saya kasih, sembuh total. 38 tahun tidak pernah berjalan, tahu-tahu dia bisa berjalan mengangkat tilam dia. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Apapun penyakitmu, masalah kesehatanmu, mungkin matamu, mungkin ginjalmu, mungkin jantungmu, paru-parumu, livermu, atau apapun di dalam tubuhmu, dan engkau sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Dan mungkin juga engkau sudah berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun engkau berdoa, tidak sembuh. Apakah engkau menjadi kecewa, putus harapan? Bapak Ibu, kalau engkau kecewa dan putus harapan, belajar kembali pada orang lumpuh. 38 tahun dia berharap. Dan saya yakin dia juga berdoa kepada Tuhan yang dia anut di dalam agama Yahudi. Mungkin Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub itu, kalau dia orang Yahudi, tapi tetap tidak sembuh. Tetap berharap. Dan akhirnya harapan tidak sia-sia. Begitu bertemu dengan Yesus, Yesus sembuhkan penyakit. Bapak Ibu sekalian, dia belum pernah dengar, belum tahu siapa Yesus sesungguhnya. Tadi dia berkata, Tuhan itu bukan makna itu Tuhan, tapi adalah Tuhan. Tuhan tidak ada yang membawa aku turun ke kolam itu. Jadi kayaknya dia itu berharap loh, Yesus akan membantu dia ketika kolam itu mulai goncang karena ada malaikat yang turun. Yesus akan cepat-cepat membopong dia, lalu memasukkan dia ke kolam itu. Kayaknya dia itu ada seorang diri di sana, nggak ada keluarga dia. Karena keluarganya kan sibuk, menunggu kapan. Sementara malaikat tuh nggak tahu, kecuali kalau ada seperti jam praktek dokter, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, mungkin keluarganya bisa membantu. Tapi ini kan menunggu dalam ketidakpastian, kapan. Malaikat juga nggak ngomong, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, gua datang goncangin air. Nggak ada. Semuanya berharap dalam ketidakpastian. Maka ketika Yesus berdialog dengan orang itu, dia berkata, Tuhan, atau Tuhan dalam konteks Tuhan.
tidak ada yang membantu aku turun. Sementara aku merangkak menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Dia sudah tahu kondisinya, tapi dia tetap berharap mendapatkan kesembuhan. Nah, inilah dari judul berharap dalam ketidakpastian. Yang mungkin, kenapa dia berharap? Tetap berharap kemurahan Tuhan. Mungkin dia bukan orang pertama yang turun ke kolam. Mungkin dia orang ke-10, mungkin ke-100, tapi dia tetap berharap siapa tahu mendapatkan belas kasih Tuhan. Walaupun menurut kepercayaan orang pertama yang berhasil turun setelah goncangan itu yang sembuh, orang kedua, ketiga lagi tidak ada catatan, tetapi dia tetap berharap belas kasih. Dan harapannya tidak sia-sia. Dia bertemu dengan Yesus. Kalau dia tahu Yesus itu adalah penyembuh, dia nggak akan berkata, Tuhan, aku nggak usah ke kolam, engkau bisa sembuhkan aku. Kan itu satu hal perlu kita tahu, Allah bekerja ada waktunya. Yohanes 7 ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Artinya, Tuhan bekerja itu punya waktu. Ayat yang ke-8. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Artinya Tuhan ini melakukan sesuatu, dia tuh punya time-nya, punya waktunya, timeline. Ada timeline. Kalau waktu Tuhan belum sampai 38 tahun, bukan waktu yang singkat bagi si lumpuh ini. Dan begitu waktunya sampai, hanya sekejap dia disembuhkan. Karena itu jika hari ini engkau terus bergumul, engkau berdoa kepada Tuhan, belum sembuh-sembuh, tetap berharap, tetap berdoa, karena mujizat Tuhan dinyatakan ada waktunya. Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tentu Tuhan bekerja punya saat dan waktu. Yesus bekerja punya saat dan waktu. Namun waktu itu di tangan Tuhan. Walaupun waktunya belum tiba, kalau Tuhan sudah mau bertindak juga bisa berubah. Makanya ketika Yesus hadir di rumah pesta di Kana, Maria datang, murid-murid Yesus juga datang. Seberhari itu Yesus tidak melakukan tanda mujizat. Tapi ibunya berkata, mereka kehabisan anggur. Kayaknya tuh masih ada hubungan famili antara yang berpesta, keluarga yang berpesta, pengantin, dengan keluarganya Maria. Maka Yesus hadir bersama dengan ibunya dan murid-muridnya. Yesus belum akan melakukan mujizat waktu itu karena waktunya belum tiba. Tapi faktanya tetap Tuhan Yesus lakukan tanda heran dan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Oke? Artinya waktu Tuhan bukan waktu Tuhan. Yesaya 49:8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Perhatikan waktu. Pada waktu, pada hari aku menolong, menyelamatkan, aku akan bekerja. Artinya bukan Tuhan nggak sanggup. Tuhan sanggup. Masalahnya adalah waktu Tuhan belum tiba. Nah, apakah engkau punya iman? Apakah engkau punya kesabaran menanti waktunya Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi persoalan. Karena itu, tetaplah berharap walaupun tidak ada kepastian. Karena berharap dalam ketidakpastian menunjukkan engkau tidak putus asa. Nah, ini orang lumpuh. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Sadrak, Mesak, Abednego berjalan di tengah api yang menyala-nyala. Kisah ini juga kisah yang luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego berharap dalam ketidakpastian. Kita lihat kisahnya lebih jauh.
Kisah 3 putra Ibrani yang ditawan ke Babel dan lolos dari perapian yang menyala-nyala adalah kisah yang sangat fenomenal dalam sejarah. Ini juga bukan kisah fiktif, Bapak Ibu, karena memang tercatat di dalam Alkitab. Maka kisah ini lebih dikenal sebagai 3 pahlawan iman. Pahlawan iman. Artinya iman mereka itu memang di atas rata-rata. Iman mereka itu kuat, tidak tergoyahkan di bawah ancaman kematian sekalipun. Bagaimana kisah atau ceritanya? Kita lihat. Untuk menjadi pahlawan iman, seperti mereka bukanlah hal yang mudah. Karena untuk menjadi seorang pahlawan, yang namanya pahlawan berarti kan ada pengorbanan. Saya punya seorang jemaat, namanya bukan jemaat saja, pendeta. Pendeta ini bergabung dengan gereja saya. Dia awalnya dari pendeta gereja lain. Setelah dia melihat pengajaran saya, dia tertarik bahkan minta dibaptis ulang. Namanya pendeta Lilis Haryanti Lalang. Beliau sebagai pendeta dan juga sebagai seorang dokter. Nah, beliau bergabung dengan kami. Dan setelah jadi jemaat beberapa tahun, saya baru tahu ternyata Ibu Lilis ini bapaknya itu adalah seorang pahlawan nasional yang dimakamkan di makam pahlawan Kalibata di daerah Jakarta Selatan kalau nggak salah, Kalibata. Karena suatu hari ketika dia berkunjung ke makam itu menabur bunga, saya tanya, "Bu, siapa yang meninggal?" Lalu dia jawab, "Oh, papa saya." Saya tanya, "Loh, kapan meninggal?" Baru dia cerita, "Oh, papa saya itu sudah lama meninggal. Beliau itu seorang pejuang di Indonesia, pahlawan." Nah, baru saya tahu bahwa jemaat saya itu adalah ayahnya itu pahlawan nasional. Ada harga yang harus dibayar. Anda harus punya keberanian, siap berkorban segalanya, termasuk nyawa. Nah, mungkin dia diangkat sebagai pahlawan nasional kalau dia tidak berjuang mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya ketika menjadi seorang tentara. Artinya, untuk menjadi pahlawan, ada harga yang siap atau tidak Anda korbankan. Kalau engkau berani mengorbankan, maka engkau layak mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan. Kisah kepahlawan 3 pemuda Ibrani yang ditawan ke Babel itu dimulai ketika Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung besar di sebuah dataran tinggi bernama Dura. Kenapa didirikan di dataran tinggi? Supaya patung yang didirikan itu bisa dilihat dari segala arah. Puluhan tahun yang lampau, Jakarta belum ada gedung-gedung yang tinggi. Maka Monas itu cukup tinggi. Sehingga dari segala sudut Jakarta, utara, timur, barat, selatan bisa melihat Monas. Tapi sekarang Monas tenggelam oleh gedung yang jauh lebih tinggi. Betul nggak seperti itu? Ya, sama juga patung. Pada waktu peresmian patung itu, semua pejabat rakyat harus sujud menyembah patung yang dijadikan oleh Nebukadnezar sebagai dewa. Jadi dia buat patung emas. Jadi berapa ton emas yang dikorbankan, yang digunakan oleh Nebukadnezar membuat patung itu? Karena ini bukan sekedar hiasan, bukan segera patung-patung yang kita banyak lihat di Jalan Sudirman. Patung pahlawan enggak, tapi ini dewa. Maka Nebukadnezar mengorbankan untuk dewanya. Ya habis-habisan. Setelah patung tinggi itu satu berhasil didirikan, lalu waktu peresmian diperintahkan semua pejabat-pejabat negara ketika mendengarkan alat musik seruling, kecapi, gambus, dan macam-macam bunyi-bunyian harus sujud menyembah kepada patung, kepada dewa Nebukadnezar. Mungkin kalau rakyat biasa tidak ada masalah. Okay? Mereka yang tidak percaya pada Tuhan atau nggak tahu bahwa itu adalah berhala nggak masalah. Tapi 3 pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tahu ini berhala. Di dalam 10 hukum Allah mereka, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Mereka tahu. Jadi ada 2 perintah nih. Perintah Tuhan, jangan buat patung, jangan menyembah.
Perintah raja harus menyembah dewaku. Pertentangan. Mana yang harus pilih? Pilih perintah Tuhan atau perintah raja? Ini bukan hal yang mudah, karena ada harga yang harus dibayar. Bagi yang tidak mau sujud menyembah patung itu, dianggap mereka tidak mau tunduk dan tidak hormat kepada dewa Nebukadnezar. Tidak tunduk pada raja dan undang-undang negara kerajaan Babel. Nebukadnezar. Sanksinya dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan 3 pemuda ini berada di dalam dilema. Apa yang harus mereka lakukan? Saya sering mendapatkan pertanyaan, bahkan ada juga yang berkata, Pak Nathan, papa saya ada perkampungan, dan saya Kristen, tapi keluarga saya itu belum Kristen. Nah, kami panggil Caiman. Saya bukan anak pertama, koko saya panggil Caiman. Lalu kami harus sujud keliling peti mayat itu, kemudian kami harus sujud menyembah peti mayat itu. Gimana, Pak? Boleh nggak, Pak? Saya dalam hati tidak menyembah, tapi saya fisik menyembah. Nah, saya nyembah, tapi dalam hati saya, oh, saya tidak menyembah. Boleh nggak, Pak? Ini persoalan. Kita lihat Daniel pasal 31. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. 60 hasta tingginya. 1 hasta itu 45 cm. Jadi lumayan tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat, dan para bendahara, para hakim, dan para ahli hukum. Semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Nebukadnezar. Peresmian. Sanksi yang keras bagi mereka yang tidak mau berjumpa. Ini masalah serius. Ayat 4. Dan berserulah seorang bentara. Bentara adalah juru bicara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, kamu haruslah sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sujud, ini perintah. Perintah nggak akan bisa jalan, tidak akan ditaati kalau nggak ada sanksi. Dan sanksinya itu, Pak, ayat 6, setiap orang yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Berarti seluruh pejabat negara dari atas sampai bawah, setelah dikumpulkan, api juga sudah dinyalakan. Saya yakin awalnya mungkin banyak yang tidak mau menyembah. Karena mereka tahu itu benar-benar. Tapi ini api di depan. Sehingga semuanya akhirnya sujud menyembah. Tampilan 3 orang ini. Ketika semua pejabat negara sujud menyembah dewa Nebukadnezar, Sadrak, Mesakh, Abednego menolak karena mereka tahu itu adalah penyembahan berhala. Perhatikan gambar di belakang tuh, semuanya sujud. Tapi 3 anak muda ini berdiri, nggak sujud. Mazmur 115 ayat 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Perak, emas itu bahan yang dipakai untuk membuat. Nah, Nebukadnezar menggunakan emas. Itu buatan tangan manusia, atau artinya kesenian hasil karya manusia. Ayat 5, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya.
Ayat 8, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan mereka yang percaya kepadanya. Jadi patung ini dibuat, lalu dipercaya, ini loh dewamu, ini loh Tuhanmu, sembahlah dia. Dan ketika sembah, Anda sudah menyembah berhala. Karena setan bisa bekerja melalui benda-benda yang disembah itu. Nebukadnezar memaksa dengan sanksi yang begitu berat. Keluaran 20 ayat 4. Ini yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh 3 pemuda ini. 10 hukum Allah, hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah bumi. Perhatikan, jangan membuat patung menyerupai apapun. Artinya patung itu tidak boleh dibuat dalam bentuk binatang, burung-burung di udara, atau hewan laut. Demikian pula tidak boleh diwujudkan dalam bentuk manusia, menyerupai apapun. Dengan kata lain, tidak boleh buat patung. Nah, tapi kalau patung kita buat untuk kesenian, boleh nggak Pak Nathan? Untuk pajangan? Boleh. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang penuh seni. Artinya boleh buat patung, tapi perhatikan ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi kalau di Jalan Sudirman banyak patung-patung. Ada patung proklamasi, patung kemerdekaan, patung Sudirman. Boleh. Untuk mengenang jasa pahlawan sebagai hiasan kota. Tapi nggak boleh sujud menyembah patung itu. Karena itu perbuatan syirik, perbuatan menyembah berhala. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi begitu kita berpaling menyembah patung, kita sudah berpaling dari Tuhan. Kita menduakan Tuhan, membenci Tuhan. Dan Tuhan itu cemburu, Tuhan marah. Jadi dilema 3 anak muda ini. Lebih takut kepada Tuhan atau takut kepada raja? Takut kepada manusia atau takut kepada Sang Pencipta. Lalu mereka ambil keputusan, kami takutnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan terakhir agar mereka mau sujud menyembah kepada dewa yang didirikan. Jadi setelah diketahui 3 ini menentang perintah raja, lalu raja panggil. Pejabat lain silakan pulang. Karena mereka sudah menyembah, sudah memberikan hormat kepada patung yang kepada dewa Nebukadnezar. Tapi 3 pemuda ini pembangkang dipanggil. Lalu diberi kesempatan kedua. Daniel pasal 3:14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak mau menyembah, tidak memuja dewaku, dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Diberikan kesempatan terakhir. Padahal 3 anak muda ini bisa saja melobi Tuhan. Tuhan, nyawa kami loh Tuhan taruhannya begini saja Tuhan. Kami akan menyembah, tapi dalam hati kami tidak menyembah. Bagaimana Bapak Ibu? Ternyata 3 anak muda ini tidak munafik dan tidak membohongi Tuhan. Ya, tidak. Dan bagaimana jawaban mereka? Kita lihat jawaban mereka. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jadi kita lihat, mereka berharap di ayat 17, Tuhan tolonglah selamatkan kami Tuhan. Tapi mereka juga belum bisa pastikan, betulkah Tuhan akan menolong mereka? Maka kalimat selanjutnya 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan.
Pada 3 anak muda itu hidup dari kas negara loh. Mereka pejabat. Pejabat yang lumayan tinggi posisinya. Oke. Ketika mereka jawab, itu ayat 17-18 adalah kalimat ketidakpastian. Berharap dalam ketidakpastian. Mereka belum dapat informasi, belum ada konfirmasi dari Allah, dari nabi manapun, dari sorga. Daniel, kalian bertahan saja iman Sadrak, Mesak, Abednego, kalian bertahan saja, jangan menyembah, aku akan menolong engkau. Kalau ada garansi, ada jaminan dari Tuhan, mungkin enak mereka jawab, betul nggak? Ini nggak ada garansi loh. Tuhan seakan-akan menyembunyi loh. Tapi dari Tuhan, dari sorga melihat. Allah dari sorga melihat bagaimana iman dari ketiga anak muda ini. Jawaban mereka tuh luar biasa. Berharap di dalam ketidakpastian. Mereka belum yakin 100% Tuhan akan menolong. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan melihat kalau hari ini mereka akan mati. Mereka akan mati dalam iman. Mati syahid. Bukan mati konyol. Karena mempertahankan kebenaran. Jawaban ketiga, pemuda itu sangat jelas menunjukkan mereka berharap dalam ketidakpastian. Bapak Ibu yang saya kasih, ada harga yang mereka korbankan. Mereka tidak memaksa Allah harus melindungi mereka. Mereka tidak ancam, Tuhan, kami kejepit nih. Kalau engkau tidak tolong kami, yaudah, kami tinggalkan engkau, kami sembah saja. Kami masih hidup, kami butuh makan Tuhan, kami butuh jabatan. Enggak. Mereka tidak ancam Tuhan, mereka tidak nego sama Tuhan, mereka serahkan ke dalam Tuhan. Hari ini kalau mau mati, matilah. Kami siap sudah korbankan nyawa. Dan 3 pemuda ini punya iman yang sama tuh luar biasa loh. Luar biasa. Maka mereka layak disebut 3 pahlawan iman. Dan dampaknya itu apa? Akhirnya benar, mereka campakkan ke dalam api. Tapi apa yang terjadi? Harapan mereka apakah sia-sia? Apakah mereka binasa? Ternyata tidak. Ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 3 anak muda ini, jadi Nebukadnezar itu marah sekali loh. Api disuruh panaskan. Panaskan, tambah api 7 kali lipat. Apakah 3 anak muda ini tidak melihat 7 kali lipat? Tahu, dan mereka lihat. Mereka tahu begitu dicampakkan mungkin hanya dalam waktu 5 menit mereka sudah mati terbakar. Ngeri apinya. Karena apa? Kan 3 anak muda ini kemudian diikat. Setelah itu prajurit-prajurit yang badannya kuat memanggul 3 anak muda ini untuk dicampakkan ke dalam api itu. Bayangkan saking panasnya api yang memanggul, prajurit yang memanggul sudah mati terbakar duluan. Dan akhirnya 3 anak muda terlempar ke dalam api. Tapi hasilnya apa? Tali yang mengikat mereka terbakar api. Sehingga mereka bebas lalu berjalan. Lalu ada muncul satu sosok. Itu apakah malaikat atau Tuhan? Kita nggak tahu. Sosok mendampingi mereka. Ada bahan yang mudah terbakar. Baju itu gampang terbakar. Tapi baju mereka tidak terbakar. Rambut itu paling mudah terbakar. Kalau nggak percaya, cocol rambut Anda dengan korek api. Anda akan menjadi orang yang paling keriting di dunia. Tapi faktanya, rambut pun tidak terbakar. Begitu sempurna perlindungan Tuhan. Harapan mereka itu tidak sia-sia. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita bisa alami kondisi yang sulit. Setiap pilihan ada resikonya. Jalan tampak buntu. Pilih ini salah, pilih itu juga salah. Namun, di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya,
Hari ini engkau menghadapi masalah kesulitan, percayalah tidak melebihi kekuatanmu. Engkau masih sanggup, engkau masih bisa. Engkau masih kuat. Karena Tuhan akan memberikan solusi. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apakah tidak ada rasa takut 3 anak muda ini? Ada. Sadrak Mesak Abednego, kau tahu mereka hari itu akan mati. Mungkin mereka sudah pamitan kepada istri, kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka. Kami sudah siap berkorban. Silakan, kami tidak mau menentang perintah Tuhan. Hasilnya apa? Pertolongan sempurna. Artinya, tetap berharap walaupun di dalam ketidakpastian sekalipun. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Percayalah. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Dengan catatan, engkau punya iman yang kokoh, hidupmu diperkenan di hadapan Tuhan. Berharap di dalam ketidakpastian. Yang ketiga. Tokoh yang saya angkat adalah Abraham. Dia tetap berharap mendapatkan keturunan. Nah, ini juga harapan dalam ketidakpastian. Karena apa? Memang Tuhan sudah berjanji akan memberi anak. Tapi kapan? Sama juga pertolongan Tuhan. Tuhan menjawab doa kita. Itu kan sama seperti janji Allah kepada Abraham. Masalah Anda percaya enggak? Tuhan kan percaya, berkata, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kan janji. Jadi janji Allah kepada Abraham akan kasih anak, dan janji Tuhan Yesus kepada kita akan menolong, memberikan kelegaan, ada solusi jalan keluar, sama-sama janji. Tapi apakah Anda masih tetap berharap dalam ketidakpastian seperti Abraham? Kita lihat kisah tokoh ini. Kisah tentang Abraham adalah kisah yang sangat fenomenal. Kisah ini tercatat dalam kitab suci 4 agama besar di dunia. 4 agama besar mencatat kisah ini. Yudaisme, kitab suci Perjanjian Lama, Katolik, Kristen, karena Kristen Katolik juga mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci. Karena kisah tentang Abraham mempersembahkan anak tunggalnya, kisah Abraham mendapatkan keturunan, itu bukan hanya tercatat di Perjanjian Lama, tapi juga Perjanjian Baru. Nah, kemudian Islam. Kisah tentang Abraham, bagaimana dia dapatkan anak, juga tercatat dalam agama Islam. Bukan hanya tercatat dalam 4 kitab agama besar di dunia, kisah Abraham juga tercatat dalam situs-situs sejarah dunia. Nah, disinilah diyakini masjid di sini. Waktu saya tur ke Israel, kami sempat masuk ke sini. Nah, di sana itu ada sebuah batu di mana dipercaya inilah tempat Abraham mempersembahkan anaknya. Berarti kisah tentang Ishak atau Ismail atau Ishak yang dikorbankan dalam situs sejarah. Nah, kalau Ishak yang dikorbankan, berarti kan ada kisah tentang kelahiran dong. Nggak mungkin Ishak bisa dikorbankan kalau dia tidak pernah lahir ke dunia. Nah, ini terbukti dalam situs sejarah. Abraham tetap berharap dalam ketidakpastian. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut apa yang telah difirmankan, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Tuhan kan berkata, Abraham, aku akan berikan anak. Berapa banyak? Lihat bintang di langit. Hitung bintang di langit. Abraham percaya. Anak belum ada. Istri belum hamil. Tapi dia percaya.
Makanya kalimat tidak ada dasar untuk berharap. Artinya berharap dalam ketidakpastian. Apakah masih berharap? Seharusnya secara logika dan ilmu kedokteran, Abraham tidak punya dasar untuk berharap mendapatkan keturunan. Namun Abraham tetap menaruh pengharapan. Nah, inilah berharap di tengah ketidakpastian. Kenapa saya katakan tidak pasti? Kita coba lihat. Ada 4 alasan utama. Seharusnya Abraham itu sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan keturunan. Namun Abraham tetap berharap dalam ketidakpastian. 4 hal yang harus kita renungkan. Yang menurut logika, menurut ilmiah, menurut ilmu kedokteran tidak bisa punya anak lagi. Kita lihat 4 peristiwa ini. Roma 4:8, sebab sekali, yang tadi kita sudah baca, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya secara teknologi, ilmu kedokteran, secara manusia, tidak mungkin Abraham sudah bisa dapatkan anak lagi. Pertama, karena janji Allah memberikan keturunan itu sudah 25 tahun. Ketika berumur 75 tahun, Allah datang kepada Abraham. Abraham, aku akan kasih kamu anak. Dan tunggulah setahun, 2 tahun, 10 tahun, belum dapat. 15 tahun, belum dapat. 20 tahun, belum berdapat. Dan Anda tahu, istrinya makin tua, dirinya makin tua. Sampai akhirnya istri mati haid. Masih ada harapan nggak untuk berharap? Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abraham, ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Dan Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu yang saya kasih, 75 tahun. Itu bukan waktu yang mudah lagi. Kejadian 17 ayat 17. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Ini artinya, masih mungkin nggak sih? Karena sudah 25 tahun nih mereka nanti. Dan kejadian 17:17, Tuhan mengunjungi Abraham dan berkata, kamu akan dapat anak. Dan saat itu posisi Abraham itu sudah 100 tahun. Masih mungkinkah orang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun bisa melahirkan? Secara ilmu kedokteran sudah tidak bisa. Lalu yang kedua, ini lebih berat lagi. Sarah, istri Abraham, telah mandul sejak dinikahi Abraham. Jadi dia tahu, Abraham tahu istrinya itu mandul. Nggak punya anak. Bagaimana mungkin? Kejadian 11 ayat 9. Abraham dan Nahor keduanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Ayat 30, Sarah itu mandul tidak mempunyai anak. Ini kan dilema. Jadi ketika Tuhan berkata pada Abraham 75 tahun, berusia 75 tahun, Abraham sudah tahu istri itu mandul. Nggak mungkin punya anak. 3. Abraham sudah berumur 100 dan Sarah 90. Kejadian 17 tadi sudah kita baca. Abraham umur 100, Sarah berumur 90. Kalaupun masih memungkinkan punya anak, itu resikonya besar sekali bagi Sarah untuk melahirkan. Bila bisa mengancam nyawa dia. Kemudian yang keempat. Nah ini yang menjadi masalah nih. Sarah saat itu umur 90 tahun ternyata sudah mati haid.
Kejadian 18:10 dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan di pintu kemah di belakangnya. Ayat 11, adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Secara kedokteran itu sudah nggak mungkin punya anak. Makanya saya katakan, tetap berharap di dalam ketidakpastian. Karena apa? Tuhan sudah janji. Kalau Tuhan sudah janji, berarti mati haid pun Tuhan bisa kasih. Dan demikian pula Tuhan itu banyak memberikan janji-janji di Alkitab. Apakah engkau percaya janji Tuhan? Apakah engkau berani berharap bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Secara logika, secara ilmu pengetahuan, secara medis, secara manusiawi, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan kan tidak ada sesuatu yang mustahil. Segalanya mungkin bagi Tuhan. Dan hasilnya apa? Harapan dalam ketidakpastian tidak sia-sia. Dan akhirnya berubah menjadi sebuah kepastian. Abraham dapat anak. Dapat anak di usia 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Jadi saya juga bingung nih, anaknya si Ishak ini mau panggil papa atau panggil engkong dan oma. Karena memang bapak dan emaknya kan sudah umur engkong-engkong. 100 tahun mestinya panggil eyang kangkung ataupun sudah jadi buyut loh. Saya punya mertua 80 tahun lebih, sudah punya banyak buyut. Bukan cucu, buyut. Abraham seharusnya juga sudah jadi buyut. Sehingga Ishak mesti panggilnya buyut. Bukan panggil ayah dan ibu lagi. Tapi bagi Tuhan, tidak pastian. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Roma 4:19-20. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Rahim Sarah telah tertutup artinya sudah mati haid. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Nah inilah yang disebut percaya dan tetap berharap di dalam ketidakpastian. Bapak Ibu yang saya kasih, setelah Anda mendengar kisah ini, setelah Anda mendengar 3 peristiwa, 3 tokoh ini, orang lumpuh 38 tahun, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Abraham, mereka tetap berharap dalam ketidakpastian. Apakah Anda mulai timbul iman? Oke, saya akan berharap walaupun tidak ada kepastian, saya tetap akan berdoa. Tetap berharap dalam ketidakpastian adalah wujud dari sebuah iman. Wujud dari sebuah ketekunan. Setiap ketekunan pasti menghasilkan apa yang Anda harapkan. Ketekunan artinya 1 kali berdoa belum dijawab. Ulangi 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Semakin besar masalah yang kau hadapi, doamu akan semakin lama. Ibaratnya begini. Penyakit, oke, penyakit dan kesembuhan. Sakit flu dengan sakit kanker. Kita pakai medis dulu. Sakit flu, mungkin obat Neusep untuk obati flu. Harganya di warung-warung, di apotek Rp5.000 sudah bisa mengobati penyakit flu. Malam tadi saya agak flu, sehingga saya sempat minum 1 obat flu. Bapak Ibu selesaikan. Tapi sakit kanker. Jika sakit flu hanya membutuhkan waktu istirahat, membutuhkan obat katakanlah 5.000, sakit kanker mungkin membutuhkan biaya pengobatan 500 juta, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oke, lalu kita ganti. Untuk flu, kita ganti nggak pakai obat ya. Untuk flu, Anda berdoa. Mungkin Anda berdoa 20 jam sembuh. Karena apa? Sudah keluar keringan juga sudah enak. Tuhan belum jawab pun sudah enak. Betul? 20 jam untuk flu berat Anda.
Tapi kanker mungkin Anda harus berdoa 2000 jam. Kalau Anda sudah berdoa 1999 jam, pada Tuhan maunya 2000 jam, Anda berhenti dan tidak berharap lagi. Sayang sekali tinggal 1 jam, Anda tidak berhasil menggolkan, Anda tidak mendapat jawaban Tuhan. Tetap berharap dalam ketidakpastian. Iman menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan jawaban doa. Dan ketekunan adalah wujud dari iman. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa artinya berharap, tidak jemu-jemu berarti dalam ketidakpastian. Engkau tetap berharap. Kemudian ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak jemu-jemu berdoa siang maupun malam. Karena percayalah, waktu Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Ketika waktu Tuhan sampai, segalanya akan selesai. Yang menjadi pertanyaan penting di sini ada di ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Membenarkan artinya menolong masalah kesulitanmu, menyembuhkan penyakitmu, membantu ekonomimu. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Jadi khotbah saya secara panjang lebar sebenarnya berbicara tentang satu kata, iman. Kalau engkau punya iman, engkau akan tetap berharap walaupun di dalam ketidakpastian. Engkau akan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menanti Tuhan, sungguh-sungguh bergumul. Percayalah, Tuhan akan menolong. Tetap berharap di dalam ketidakpastian. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah belajar satu tema yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kami semua. Bagaimana iman kami dicas lagi, iman kami di-upgrade lagi supaya naik level. Walaupun di dalam ketidakpastian kami tetap berharap. Karena Allah kami adalah Allah yang pasti. Dunia tidak ada kepastian. Kesembuhan tidak ada kepastian. Persoalan tidak ada kepastian. Kapan selesainya? Tapi Tuhan kami adalah ya dan amin. Tuhan kami pasti. Maka kami ingin ketidakpastian ini dibungkus dengan kepastian kuasa Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang mungkin saat ini mereka sedang lemah. Saat ini mereka sedang kecewa. Saat ini mereka sedang putus asa. Karena menghadapi berbagai macam masalah kesulitannya. Apakah itu masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah sakit penyakit sekalipun, sehingga mereka mungkin saat ini sedang goyah iman mereka, mereka sedang lemah. Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diberkati, lalu membagikan kepada teman-temannya yang sedang bergumul, yang imannya sedang goyah. Bagikan firman ini, bagikan khotbah ini, agar mereka pun akhirnya dikuatkan, dipulihkan iman mereka, tetap berharap di dalam ketidakpastian. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan ya dan amin. Dia akan menjawab segala doa-doa kita pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan orang-orang yang sudah hamba-Mu doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ada waktunya menjawab doa-doa kami. Walaupun saat ini kami sedang bergumul di dalam ketidakpastian. Dan kepastian akan segera datang ketika waktu Tuhan sampai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan dengan judul yang sangat menarik. Berbicara tentang jati diri. Tuhan Yesus berkati.